pria itu, berjalan santai sambil mengobrol. Leluhur, Anda keluar dan masuk ke alam ini begitu saja. Apakah begitu mudah perjalanan antar alam yang satu dengan lainnya di 10 alam bawah ini? Kata Lang Ye penasaran. Lin Chu yang tersenyum. Alam bawah sebenarnya memiliki batas jarak yang sangat jauh di setiap perbatasan. Memiliki satu terowongan penghubung yang menjadi jalan keluar dan masuk antar satu wilayah. Seandainya tidak ada terowongan itu, sulit membayangkan bagaimana cara 10 alam untuk saling terhubung. Kata Lin Chu yang. Bibir pria tua itu tersenyum. Tahukah Anda, jika seorang ahli seperti aku diharuskan terbang melintasi satu alam ke alam lainnya, walau menghabiskan waktu selama 1 tahun, tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kata Lin Chu yang. Mendengar itu, Lang Ye melelehkan lidahnya. Jika ahli sekuat Lin Chu yang saja sulit mencapainya, apalagi dia. Beruntunglah 10 alam. Entah ahli mana yang begitu hebatnya. Ia mampu menciptakan terowongan penghubung itu. Dengan menggunakan terowongan itu, dibutuhkan waktu beberapa menit saja. Maka bepergian antar alam di alam bawah ini menjadi mudah. Lin Chu yang menatap ke atas langit, wajahnya penuh kekaguman. Terowongan itu seperti sebuah formasi, namun di sana simbolnya sangat unik dan rumit. Benar-benar mahakarya ahli kelas atas, mengagumkan. Gumam Lin Chu ya. Lang Ye ikut menatap ke langit. Leluhur, apakah pembuat alam ini yang memasang formasi di terowongan itu? Kata Lang Ye. Entahlah, levelnya terlalu tinggi. Dan kita berada di alam yang sangat rendah. Selain posisi yang terbawah, alam ini pun hanya memiliki sedikit informasi tentang sejarahnya. Kata Lin Chu yang. Lang Ye menghela nafas, bibirnya tersenyum. Ya leluhur, benar. Saat ini kita hanyalah orang rendah dari dunia bawah. Mungkin jika kita mampu naik menjadi dewa, barulah kita bisa memahami alam ini seutuhnya. Kata Lang Ye. Lin Chu yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Buat para manusia biasa dan kultivator di alam bawah, mereka hanya mampu menjadi setengah dewa atau semigod. Namun mereka tahu, di atas mereka, tepatnya di langit yang tinggi, terdapat kediaman para dewa. Hanya saja, dewa-dewa itu dilarang turun ke alam mereka. Terowongan itu memiliki penjaganya di setiap wilayah. Dan itu hal yang lumrah, sebab jika tidak ada yang menjaganya, maka keamanan di setiap wilayah akan sulit terjaga. Kata Lin Chu yang menceritakan lagi tentang jalan masuk antar alam. Leluhur, jika memiliki penjaga, bukankah itu berarti harus membayar untuk melewatinya? Kata Lang Ye. Lin Chu yang tersenyum. Tidak juga, para penguasa setiap alam, semisalnya alam ini, Kekaisaran Han, dan yang lainnya, telah menyepakati, hanya mereka yang memiliki izin saja yang boleh melewati terowongan itu. Dan setiap yang memiliki izin, pasti memiliki token seperti ini. Kata Lin Chu yang. Ia mengeluarkan sebuah token kecil dari cincin ruangnya. Lang Ye menerima token itu, dan menatapnya dengan teliti. Benda yang hebat, kata Lang Ye. Lin Chu yang tersenyum. Tidak juga, tanpa benda itu pun, aku tetap bisa melewati terowongan. Kata pria tua itu. Lang Ye melirik pada orang tua itu. Sungguhkah? Kata Lang Ye. Lin Chu yang menganggukkan kepalanya. Ya, kebetulan aku mengenal semua penjaga tiap terowongan. Dan sebenarnya, walau tidak kenal pun, jika seorang ahli di ranah semigod ingin lewat, maka para penjaga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Level kultivasi tertinggi para penjaga hanyalah tulang jiwa level ke-9. Dan tentunya hanya ahli di bawah ranah itulah yang tidak bisa keluar masuk seenaknya melalui terowongan itu. Kecuali memiliki token ini. Kata Lin Chu yang sambil menunjukkan jarinya ke arah token di tangan Lang Ye. Lang Ye tersenyum menatap token di tangannya. Leluhur, ini adalah malam tahun baru, dan ini juga adalah pertemuan pertama kita. Kurasa Anda wajib memberikan hadiah, dan menurutku, token ini adalah hadiah terbaik. Bagaimana? Kata Lang Ye. Lin Chu yang tersenyum. Baiklah, ambil dan simpanlah. Kata Lin Chu yang. Hahaha, ini hebat, kata Lang Ye. Lin Chu yang tersenyum. Anak kecil, itu hanya sebuah token. Apanya yang hebat? Kata Lin Chu yang. Lang Ye tersenyum. Leluhur, buatmu ini kurang bermanfaat. Tapi, buat ahli di ranahku saat ini, benda ini tentu sulit untuk didapat. Hahaha, ya Anda benar, tawa Lin Chu yang. Lang Ye menatap erat token di tangannya.
Kemudian ia menyimpan benda itu ke dalam tas penyimpanannya. Malam ini sangat ramai sekali, kata Lin Chuyang. Saat itu, dua orang itu berjalan di pusat kota. Di antara keramaian umat manusia. Semua orang berada di luar rumah, menikmati malam tahun baru. Setiap rumah dihiasi dengan indah. Anak kecil bermain kembang api. Kota Lang berpenghuni 50 ribuan lebih. Terdiri dari penduduk kota itu dan para pedagang. Sedangkan pasukan tuan kota berjumlah belasan ribu orang. Total penghuni kota itu 60 ribu orang lebih, hampir 70 ribuan. Malam itu setiap orang bergembira, duduknya sangat akrab dan saling membantu. Kesejahteraan itu terjadi semenjak belasan tahun tuan kota Lang Ho berkuasa. Lang Ye dan Lin Chu yang berjalan ke arah kediaman tuan kota. Saat itu kediaman tuan kota dihiasi lentera indah di setiap sudutnya. Dua orang itu berjalan bersama dan langsung memasuki ruang utama kediaman itu. Lang Ye langsung membawa Lin Chu yang ke ruangan ibunya. Saat itu, Nyonya Lang berada di ruangan pribadinya. Ketika dua orang masuk, wanita itu duduk di sebuah kursi. Ia mengangkat kepalanya dan menatap dua pria itu. "Hei, kakek Anda di sini," teriak Nyonya Lang. Ia berdiri kemudian melesat dan memegang tangan Lin Chuyang. "Hei, Anda bersama anak nakal ini," kata Nyonya Lang melirik Lang Ye. "Hahaha, Lin Sisian, putramu sudah sebesar ini. Namun Anda tidak pernah mengajaknya menemui orang tua ini. Apakah setelah menikah Anda melupakan kakek tua ini?" kata Lin Chuyang. Nyonya Lang cemberut. "Kakek Anda jangan menggodaku. Di sini Lang Ho sangat sibuk. Jika aku pergi ke klan Lin, siapa yang akan mengurus dia?" kata Nyonya Lang. Lin Chuyang tersenyum. "Ibu ayah di mana?" kata Lang Ye. Nyonya Lang menatap putranya. Bibirnya tersenyum. "Ayah pergi melihat situasi di luaran. Hari ini banyak orang asing yang datang ke kota ini. Kamu tahu, tanpa Paman Kuan Zumu, Paman Yosang Anda kerepotan sendirian. Jadi ayahmu dan Paman Lang Ji membantu memimpin para penjaga," kata Nyonya Lang. "Kakek Anda baru tiba. Mari, duduk dulu. Apakah Anda telah makan? Katakan apa yang Anda inginkan. Di sini Anda adalah tamu kehormatan kami," kata Nyonya Lang. Ia menuntun Lin Chuyang dan mengajaknya duduk di ruangan itu. Lin Chuyang tersenyum saja. Nyonya Lang memanggil pelayan dan memerintahkan untuk menghidangkan makanan terbaik pada tamunya. Kemudian tiga orang itu duduk mengobrol sambil santap malam. Ke-25, malam